Hello everyone, welcome to our English class, and today we will discuss about uh, analytical exposition text. Yeah, have you ever heard this type of text before? Okay, now let's discuss it further. Yeah, analytical exposition. And now we will discuss about the purpose or the social function atau tujuan, and also the generic structure or struktur teksnya. You know that each of text has its own purpose and structure. Okay, let's go on. But before we discuss what the purpose and the structure, I will show you my opinion. Here I have an idea or opinion, and this is my opinion. Learning English is important. Okay, do you agree with me? Yeah, I want that you have the same idea with me. So to make you believe or to convince you to have the same opinion with me, I will provide some arguments. Ya, agar kamu setuju, saya akan berikan argumen saya. And these are my argument. The first, English is an international language. This is my first argument, argumen pertama saya. The second, English is the key to get knowledge. My second argument, and this is my last argument, English is the important point to get a better job. Nah, tiga argumen saya ini to support my opinion, untuk mendukung opini saya bahwa Inggris sebagai bahasa internasional untuk mendapatkan ilmu dan juga untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, okay. And I want to write a text based on my opinion. Saya akan mengembangkan opini saya ini menjadi sebuah teks. Okay, let's see the text. Yeah, this is the text. Nah, dari opini saya tadi, saya kembangkan menjadi sebuah teks. Ini saya beri judul The Importance of English, pentingnya bahasa Inggris. Dan di sini, opini saya tadi saya masukkan dalam paragraf 1. Ini intinya, English is very important language tadi ya. Dan argumen pertama saya masukkan ke paragraf 2. English is an international language, sebagai bahasa internasional. Dan ini adalah supporting sentences-nya atau kalimat penjelasannya dari bahasa internasional itu apa di sini. And the second paragraph ini adalah argumen kedua saya. Intinya tadi bahwa bahasa Inggris open doors to get more knowledge, untuk mendapatkan ilmu. Dan ini adalah penjelasannya. Dan the third atau argumen ketiga saya masukkan dalam paragraf yang berikutnya, paragraf ketiga, bahwa bahasa Inggris untuk mencari pekerjaan. Dan ini penjelasannya. Di sini saya memberikan satu paragraf lagi, yaitu kesimpulan. Kesimpulan atau conclusion itu sebenarnya hanya menekankan lagi apa yang ada yang saya sampaikan dalam paragraf 1 di sini. Jadi di sini sebenarnya hanya penekanan lagi bahwa mastering English is very important. Menguasai bahasa Inggris itu penting. Ini sebenarnya hanya seperti penekanan dari yang sudah saya sampaikan di paragraf pertama atau di ide saya tadi ya, very important language, hampir sama isinya. Okay, and this is the example of analytical exposition text. Ini tadi contoh dari text analytical exposition. Jadi, what is analytical exposition text? Bisa disimpulkan ya bahwa teks yang ada mengangkat dari sebuah opini dan didukung oleh argumen-argumen, dan kita beri kesimpulan di akhir paragrafnya itu. Okay, and now let's go on. We will discuss about the purpose or the social function atau tujuannya tadi. Apa tujuan dari text analytical? Ini dia, and this is it. To persuade the readers
to bla bla bla. To persuade. Di sini saya underline persuade karena ini adalah the keyword, kuncinya. To persuade the readers to. Persuade, membujuk ya, membujuk, mempengaruhi, mengajak pembaca untuk bla bla bla. Untuk apa? Nah, di sini nanti diisi dengan tergantung dari topiknya. It depends on the topic or thesis. Mempengaruhi pembaca untuk apa? Nah, oke, kita bahas lagi nanti. And untuk mempengaruhi tadi ya, to convince the reader, si penulis akan memberikan argumen agar lebih kuat opininya. Oke. Next, lanjut kita ke structure atau strukturnya. Di sini ada thesis. Apa itu thesis atau issue? State the main problem or issue topic that you are going to discuss and indicate the writer's opposition. Di sini adalah ide atau opini si penulis masuk di sini sebagai thesis. And the second part is argument atau argumen. Nah, tadi bisa disimpulkan bahwa ini adalah argumen atau opini atau alasan untuk mendukung thesis tadi. And the last we have conclusion or reiteration. Itu kesimpulan di sini adalah restate the writer's position atau hanya menyampaikan lagi, menyatakan kembali apa yang sudah disampaikan di bagian thesis atau topiknya tadi. Okay, that is the structure. And now, back to my text. Kita kembali ke teks yang tadi. Nah, kalau diterapkan ke sini, bagaimana strukturnya? Nah, ini tadi ya, the first paragraph. Ini paragraf pertama. Nah, ini adalah tesisnya. The thesis itu adalah opini saya tadi. Saya masukkan di sini. This is the thesis. Dan di sini ada 3 paragraf berikutnya, first, secondly, and the third. Ini adalah argumen saya, argumen 1, 2, dan 3. Saya masukkan menjadi 1 paragraf masing-masing. And the last is conclusion. Nah, kalau kita terapkan dalam teks ini, seperti inilah struktur dari teks ini, the text structure. Gitu. And next. Nah, berarti kalau ditarik struktur dari teks tadi, ya ini kembali ke ide saya tadi. Learning English is important. This is the thesis. And English is an international language. Itu argumen 1, argumen 2, argumen 3. Nah, ini. Dan juga yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Mastering English is important. Berarti ini adalah struktur teks yang tadi. Okay. And next, kita lihat what is the purpose. Kalau ditanyakan what purpose, tadi kan to persuade the readers to, untuk mengajak pembaca untuk apa? Kita lihat kalau dari teks yang ini tadi, berarti tujuan si penulis sebenarnya untuk apa sih? The writer's purpose, yeah, that is to persuade the readers to learn English. Begitu. Okay, I think that's all for the explanation today, and thank you.